Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini, kita akan mempelajari kenapa tanduk rusa rontok dan tumbuh lagi. Ini proses uniknya. Pernahkah kalian melihat rusa jantan dengan tanduk yang megah dan bercabang-cabang seperti mahkota alami di kepala mereka? Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini. Zona Pengetahuan Hewan, dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia hewan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan di seluruh penjuru dunia. Tanduk tersebut bukan hanya sekedar hiasan kepala biasa, melainkan sebuah keajaiban biologis yang menakjubkan dan merupakan salah satu fenomena regenerasi paling spektakuler di dunia hewan. Berbeda dengan tanduk hewan lain seperti sapi, kambing, atau badak yang permanen dan terbuat dari keratin, tanduk rusa memiliki kemampuan luar biasa untuk rontok dan tumbuh kembali setiap tahunnya dalam siklus yang sempurna. Fenomena regenerasi ini telah memikat para ilmuwan selama berabad-abad dan hingga kini masih menjadi subjek penelitian intensif karena potensi aplikasinya dalam bidang kedokteran regeneratif manusia. Tanduk rusa, atau yang dalam bahasa Inggris disebut antler, merupakan struktur tulang yang benar-benar unik dan berbeda secara fundamental dari tanduk hewan berkuku lainnya. Tanduk rusa terbuat dari tulang sejati yang mengandung kalsium fosfat, kolagen, dan berbagai mineral lainnya, bukan dari keratin seperti tanduk sapi atau badak. Keunikan utama tanduk rusa terletak pada sifatnya yang tidak permanen dan dapat beregenerasi secara sempurna tanpa meninggalkan bekas luka atau cacat struktural. Hanya rusa jantan yang memiliki tanduk pada sebagian besar spesies, kecuali pada spesies karibu atau rusa kutub di mana betina juga memilikinya untuk membantu menggali salju mencari makanan. Tanduk rusa tumbuh dari bagian tengkorak yang disebut pedicle, yaitu tonjolan tulang permanen yang berfungsi sebagai pangkal pertumbuhan tanduk baru setiap tahunnya. Struktur pedicle ini memiliki sel-sel puncak khusus yang memungkinkan terjadinya proses regenerasi yang akan berlangsung sepanjang hidup rusa jantan dewasa. Siklus hidup tanduk rusa mengikuti pola musiman yang sangat teratur dan dipengaruhi oleh perubahan kompleks hormon dalam tubuh rusa, terutama testosteron, insulin-like growth factor, dan berbagai hormon pertumbuhan lainnya. Proses regenerasi ini dimulai pada awal musim semi, ketika kadar hormon testosteron mulai meningkat secara bertahap dalam darah rusa jantan sebagai respons terhadap perubahan durasi siang hari yang semakin panjang. Peningkatan hormon ini memicu aktivasi sel-sel punca mesenkimal di pedicle, yang kemudian memulai pertumbuhan tanduk baru dari sisa-sisa tanduk lama yang telah rontok. Siklus lengkap ini berlangsung selama kurang lebih 1 tahun penuh, di mana tanduk akan melalui fase pertumbuhan cepat, pematangan, pengerasan, penggunaan aktif selama musim kawin, dan akhirnya rontok kembali setiap tahunnya. Tanduk yang tumbuh cenderung menjadi lebih besar, lebih berat, dan lebih bercabang seiring dengan bertambahnya usia dan kematangan seksual rusa jantan, mencapai puncak kompleksitas dan ukuran pada usia dewasa optimal antara 5-8 tahun. Fase pertumbuhan tanduk dimulai dengan munculnya tunas kecil dari pedicle yang segera tertutup oleh lapisan kulit khusus berbulu halus yang disebut velvet atau beludru. Velvet ini merupakan struktur yang sangat kompleks dan kaya akan pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat yang berfungsi menyuplai nutrisi untuk pertumbuhan tanduk yang luar biasa cepat. Selama fase pertumbuhan aktif ini, tanduk dapat tumbuh dengan kecepatan yang benar-benar menakjubkan, mencapai 3 cm per minggu pada rusa dewasa, bahkan bisa lebih cepat pada spesies besar seperti elk atau moose. Pertumbuhan ini merupakan salah satu proses regenerasi tercepat di seluruh dunia hewan
bahkan lebih cepat dari pertumbuhan tumor ganas atau regenerasi hati. Velvet berfungsi sebagai sistem transportasi nutrisi yang sangat efisien, membawa kalsium, fosfor, magnesium, protein, dan berbagai mineral penting lainnya yang diperlukan untuk pembentukan matriks tulang tanduk. Selama periode pertumbuhan ini, tanduk masih sangat lunak, hangat saat disentuh, dan mudah terluka, sehingga rusa cenderung sangat berhati-hati dalam bergerak dan menghindari kontak fisik yang dapat merusak struktur yang sedang berkembang. Proses pertumbuhan tanduk membutuhkan investasi energi metabolik yang sangat besar dari tubuh rusa, bahkan bisa mencapai 20-30 dari total kebutuhan energi harian selama puncak musim pertumbuhan. Untuk mendukung pertumbuhan yang sangat cepat ini, rusa harus secara dramatis meningkatkan asupan makanan dan mengonsumsi tumbuhan yang kaya akan mineral, terutama kalsium dan fosfor, yang merupakan komponen utama tulang. Rusa akan menghabiskan hingga 60-70 waktu aktif mereka untuk mencari makan, dan secara selektif memilih tumbuhan muda, pucuk daun, buah-buahan, dan bahkan mengonsumsi tanah yang kaya mineral dalam perilaku yang disebut geofogi. Pertumbuhan tanduk juga sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, kondisi kesehatan umum, dan ketersediaan nutrisi di habitat. Rusa yang sehat, bernutrisi baik, dan memiliki genetik superior akan menghasilkan tanduk yang lebih besar, lebih simetris, dan lebih kompleks percabangannya. Sebaliknya, rusa yang sakit, kekurangan nutrisi, atau mengalami stres akan menghasilkan tanduk yang lebih kecil, asimetris, atau bahkan mengalami malformasi. Proses ini menunjukkan betapa tanduk berfungsi sebagai indikator yang sangat akurat tentang kesehatan, kualitas genetik, dan status nutrisi rusa jantan. Menjelang akhir musim panas, ketika tanduk telah mencapai ukuran dan bentuk penuhnya, kadar testosteron dalam darah rusa mencapai puncaknya sebagai persiapan untuk musim kawin yang akan datang. Peningkatan drastis hormon testosteron ini memicu serangkaian perubahan fisiologis yang mengarah pada proses mineralisasi atau pengerasan tanduk. Aliran darah ke velvet mulai berkurang secara bertahap dan akhirnya berhenti sama sekali karena pembuluh darah mengalami konstriksi dan oklusi. Tanpa suplai darah dan nutrisi, velvet mulai mengering, mati, dan mengelupas. Dalam proses yang disebut velvet shedding, rusa akan secara aktif menggosok-gosokkan tanduknya ke pohon, batu, atau benda keras lainnya untuk membantu mempercepat pelepasan velvet yang mati dan mengering. Proses ini kadang terlihat dramatis dan bahkan mengerikan bagi pengamat karena velvet yang mengelupas seringkali berdarah dan terlihat seperti rusa sedang melukai dirinya sendiri. Namun sebenarnya proses ini tidak menyakitkan bagi rusa karena saraf di velvet sudah mati bersamaan dengan berhentinya aliran darah. Setelah velvet sepenuhnya terlepas dalam waktu beberapa hari hingga seminggu, terungkaplah tanduk yang keras, padat, berwarna putih hingga coklat, dan mengkilap yang siap digunakan sebagai senjata dan simbol status selama musim kawin. Tanduk yang telah mengeras dan terbebas dari velvet memiliki berbagai fungsi penting dan kompleks dalam kehidupan sosial dan reproduktif rusa jantan. Fungsi utama dan paling vital adalah sebagai senjata dalam pertarungan ritual dengan rusa jantan lain untuk memperebutkan wilayah teritorial dan hak eksklusif untuk kawin dengan betina-betina dalam kelompok. Ukuran, bentuk, simetri, dan kompleksitas percabangan tanduk menjadi simbol status sosial dan indikator kekuatan fisik yang menentukan hierarki dominasi dalam kelompok rusa. Rusa dengan tanduk yang besar, simetris, dan bercabang kompleks biasanya menjadi jantan alfa atau dominan yang memiliki akses prioritas terhadap betina. Betina terbaik dan wilayah dengan sumber daya paling melimpah. Tanduk juga berfungsi sebagai alat pertahanan terhadap predator seperti serigala, beruang, atau kucing besar. Meskipun rusa lebih sering mengandalkan kecepatan lari dan kelincahan untuk melarikan diri dari ancaman, selain fungsi fisik tanduk, berperan sangat penting dalam komunikasi visual dan kimia antar rusa.
di mana bentuk, ukuran, dan bahkan aroma yang tertinggal setelah rusa menggosok tanduknya ke pohon dapat memberikan informasi detail tentang usia, kesehatan, status reproduktif, dan identitas individual pemilikinya kepada rusa lain di area tersebut. Setelah musim kawin berakhir dan memasuki akhir musim dingin atau awal musim semi, kadar testosteron dalam darah rusa mulai menurun secara drastis. Sebagai respons terhadap perubahan fotoperiode dan siklus reproduksi tahunan. Penurunan hormon testosteron yang signifikan ini memicu produksi dan aktivasi enzim proteolitik khusus, terutama kolagenase dan elastase yang berfungsi secara sistematis menghancurkan dan melemahkan jaringan pengikat kolagen antara tanduk dan pedikel. Proses pelepasan tanduk ini disebut dengan istilah ilmiah shedding atau casting, dan merupakan proses yang sangat terkontrol dan terprogram secara genetik. Tanduk akan rontok secara alami dan spontan, biasanya satu persatu dengan selang waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, dimulai dari tanduk yang lebih kecil atau yang mengalami kerusakan. Proses rontoknya tanduk sama sekali tidak menyakitkan, karena area pelepasan sudah tidak memiliki saraf sensitif dan telah mengalami proses degenerasi jaringan yang terkontrol. Setelah tanduk rontok, akan terlihat luka terbuka berbentuk cekung di pedikel yang akan segera sembuh dan tertutup kulit baru dalam waktu 24-48 jam. Melalui proses penyembuhan yang sangat cepat, tanduk yang rontok dan jatuh ke tanah hutan kemudian menjadi sumber mineral yang sangat berharga bagi berbagai hewan kecil, seperti tupai, porcupine, dan berbagai serangga yang akan menggerogoti dan mengonsumsinya untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan fosfor mereka. Segera setelah tanduk lama rontok, proses regenerasi yang benar-benar menakjubkan dan hampir ajaib dimulai kembali dari pedikel yang tersisa. Dalam waktu 24-48 jam setelah shedding sel-sel punca, mesin kimal khusus yang berada dalam keadaan dorman di pedikel mulai aktif membelak dengan kecepatan tinggi dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang diperlukan untuk pembentukan tanduk baru, termasuk osteoblas, kondroblas, dan sel-sel pembentuk pembuluh darah. Proses regenerasi ini dimulai dengan pembentukan blastema, yaitu massa sel-sel yang belum berdiferensiasi yang akan menjadi cikal bakal tanduk baru. Sel-sel kondroblas mulai membentuk matriks kartilago atau tulang rawan yang akan menjadi kerangka dasar dan template untuk pertumbuhan tanduk baru. Seiring berjalannya waktu, sel-sel osteoblas mulai mengendapkan mineral kalsium fosfat dan protein kolagen untuk membentuk struktur tulang yang keras dan kuat. Yang paling menakjubkan dari seluruh proses ini adalah bahwa tanduk baru yang tumbuh akan memiliki bentuk pola percabangan dan karakteristik morfologi yang sangat mirip dengan tanduk sebelumnya, menunjukkan adanya semacam memori genetik atau blueprint molekuler yang tersimpan dalam sel-sel pedikel. Tanduk yang tumbuh cenderung menjadi progressively lebih besar dan lebih kompleks hingga rusa mencapai usia puncak reproduktif. Kemudian akan mulai mengecil dan menyederhanakan bentuknya seiring dengan proses penuaan dan penurunan kadar hormon. Kemampuan regenerasi tanduk rusa yang sempurna dan berulang ini telah menarik perhatian intensif para ilmuwan biomedis di seluruh dunia karena potensi aplikasinya yang revolusioner dalam bidang kedokteran, regeneratif, dan terapi sel punca untuk manusia. Penelitian mendalam tentang mekanisme molekuler, jalur sinyal seluler, dan faktor-faktor pertumbuhan yang mengontrol regenerasi tanduk dapat memberikan wawasan yang sangat berharga untuk pengembangan terapi regenerasi tulang, kartilago, dan jaringan lainnya pada manusia yang mengalami cedera atau penyakit degeneratif. Para peneliti telah mengidentifikasi berbagai gen dan protein khusus yang terlibat dalam proses regenerasi tanduk, termasuk faktor pertumbuhan seperti IGF-1, BMP, dan Wnt signaling pathway yang juga berperan dalam regenerasi jaringan manusia. Studi komparatif antara regenerasi tanduk rusa dengan proses penyembuhan tulang manusia telah mengungkap berbagai strategi biologis yang dapat diadaptasi
untuk meningkatkan efektivitas terapi regeneratif. Proses regenerasi tanduk rusa menunjukkan bahwa alam memiliki mekanisme penyembuhan dan regenerasi yang luar biasa sempurna, efisien, dan dapat diulang tanpa batas. Fenomena ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian habitat alami rusa dan ekosistem hutan agar proses biologis yang menakjubkan ini dapat terus berlangsung dan dipelajari untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Demikianlah penjelasan komprehensif tentang proses unik rontok dan tumbuhnya. Kembali tanduk rusa yang merupakan salah satu keajaiban evolusi paling menakjubkan di dunia hewan. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.